هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya karim, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alayna rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Doa ya Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya ada di jalanmu, ilmu yang dapat menjadi bekal kepulangan kami berjumpa denganmu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan dulu yang di Palestina ya. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina seluruhnya. Engkaulah yang menggenggam segala-galanya. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Karuniakan seluruh hidupnya hanya berjuang di jalanmu. Jadikan yang engkau wafatkan wafat sebagai syuhada. Jadikan yang terluka, yang teraniaya, benar-benar engkau hapuskan seluruh dosanya. Cabut rasa sakitnya ya Allah. Cabut rasa sedihnya. Jadikan saudara-saudara kami menjadi hamba-hamba yang selalu merindukan perjumpaan denganmu. Ya Allah, jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Ya Allah, semua musuh-musuhmu ada dalam genggamanmu. Jangan biarkan kaum yang zalim, kafirin bisa berjaya. Ya Allah, cerai-beraikan hatinya, cerai-beraikan kekuatannya. Engkaulah yang kuasa membinasakan siapapun yang zalim. Tolonglah saudara kami ya Allah. Ya Allah, hibur yang sedang luka, yang sedang sedih. Ya Allah, lepaskan Masjidil Aqsa dari genggaman kaum zalimin. Hanya Engkau yang kuasa segala-galanya. Hanya Engkau ya Allah. Engkaulah pemilik langit dan bumi. Engkau pemilik segala keselamatan. Engkau pemilik segala kekuatan. Siapapun yang Engkau lindungi tiada akan pernah teraniaya. Kami mohon kepadamu ya Allah,
Tolonglah saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Dzal Jalali wal Ikram. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap ingat Palestina, berdoalah semampunya. Kajian kita kali ini Asy-Syahid, Allah yang maha menyaksikan, dan Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Di dalam surat Al-Buruj ayat 9, wallahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu, tidak ada yang luput. An-Nisa 79, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Tidak ada satupun yang bisa lari dari pengawasan Allah, persaksian Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 17, innallaha yafdilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah pasti memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, syai'in syahid, sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu, itu syahid. Sedangkan Ar-Raqib ada pada 3 ayat. An-Nisa ayat 1, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Al-Ahzab ayat 3 ayat 52, wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Wa kunta alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka, maka setelah engkau mewafatkan diriku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Maidah ayat 17. Hadirin, Asy-Syahid artinya, kalau dibaca di sini, Allah menyaksikan segala sesuatu, segalanya disaksikan oleh Allah, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada satu titik pun, satu sudut pun di penjuru jagad manapun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tidak disaksikan Allah, tidak ada maksiat sehalus apapun yang tidak disaksikan Allah. Jadi benar-benar nikmat yang luar biasa bagi orang yang yakin dengan Allah Asy-Syahid, Allah maha menyaksikan. Kalau seseorang sudah merasa disaksikan oleh Allah, dia akan jadi orang ikhlas. Mau apa? Kita acting sibuk dengan penglihatan manusia, sedangkan Allah melihat kita setiap saat. Kita berbuat, orang mau lihat mau tidak, Allah pasti melihat. Benar? Orang mau tahu mau tidak tahu, tidak ada masalah. Allah pasti tahu yang kita lakukan, pasti dicatat. Maaf, kalau Ar-Raqib ini zat yang mengetahui segala yang tersimpan di dalam dada, yang tahu apa yang terbersit di hati, di lubuk hati terdalam.
ada ria, ada ujub, ada dengki. Allah tahu. Kalau kita bicara, itu Allah sudah tahu tuh. Bukan hanya perkataan kita saja, tapi niat dibalik ucapan ini. Apakah mau pamer ilmu, pamer kesolehan, pamer ya lagi pamer dunia, sudah pasti itu. Allah tahu. Ada yang pura-pura tidak tahu, saya sih orang bodoh, saya fakir ilmu, tapi Allah tahu sebetulnya dia merendah untuk mengangkat diri. Jadi ada yang pura-pura saya sih bodoh. Nah, pada waktu itu saat mustajab, jadi aja diijabah bodoh betulan. Kan ada yang acting kata-kata itu ya, merendah tapi tujuannya supaya orang kagum, oh ini rendah hati. Allah tahu. Di balik semua pertanyaan, di balik semua jawaban kita, oh tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi, baik yang ada di hati, yang ada dalam pikiran kita, obrolan kita dalam kesendirian, berdua, dengan dalam keramaian, semuanya disaksikan oleh Allah. Jadi maaf ya, misalkan peperangan yang terjadi sekarang, Palestina berusaha membebaskan diri dari penjajahan Israel. Dulu Israel tidak ada, tapi sesudah dibuatkan oleh Inggris terus mencaplok. Jadi Palestina adalah negara yang sah untuk membela dirinya atas penjajahan. Semua yang terjadi disaksikan Allah. Peperangan, tidak ada satupun peluru yang meletus kecuali Allah menyaksikannya. Dan siapa yang bakal meninggal, pasti meninggal dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa meninggal tanpa izin Allah. Tidak bisa, tidak bisa. Siapapun, mau manusia, kita, orang lain, di penjuru bumi manapun, termasuk gajah, kijang, kucing, semut, tikus, kuman, tidak ada satupun yang bisa mati kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau manusia seperti kita juga dicabut nyawanya oleh Allah lewat dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi yang meninggal itu dari satu kacamata kemanusiaan kita prihatin, tapi dari kacamata keimanan tidak ada satupun yang meninggal kecuali pasti atas perintah Allah. Malaikat maut mencabut nyawanya pada waktu yang ditetapkan, sudah tertulis 120 hari di rahim ibu. Siapa meninggal, kapan, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Kita akan meninggal di tempat yang ditetapkan Allah, akan datang ke sana kita. Sama di situ juga, yang meninggalnya akan tertimbun, akan tertabrak, akan jatuh, ya. Dan caranya ya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Tapi kalau orangnya orang beriman, orang baik, orang yang berjuang, bisa jadi syahid. Jadi Allah sedang membuka pintu syuhada yang besar sekarang di Palestina. Satu sisi secara kemanusiaan kita sangat sedih ya, prihatin, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada gas. Udah hari keempat ini, kelima Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sudah hari keenam ya. Tapi tidak ada satupun yang lapar, yang kelaparan kecuali Allah tahu. Siapa yang tidak punya minum kecuali Allah pasti tahu. Tidak ada yang tidak disaksikan. Mungkin sekarang di dunia ini yang paling banyak sedang zikir adalah di Palestina.
Benar? Dengan zikir-zikir yang penuh permohonan pertolongan Allah, dan Allah pasti menyaksikan. Siapa ibu yang kehilangan anak, yang kehilangan suami, juga suami yang kehilangan istri, yang orang tua, semuanya disaksikan dan semuanya ada perhitungannya di sisi Allah. Yang luka digugurkan dosa, semuanya ada perhitungannya, tidak ada satupun yang luput. Bagaimana kalau yang ada di terowongan tertimbun? Allah punya perhitungan sendiri, pasti ada perhitungannya. Ini tidak boleh lepas dari keyakinan kita. Jangan sampai kita membahas sesuatu seakan-akan Allah tidak tahu, seakan-akan Allah tidak ada. Terus pertanyaan, kenapa dong Allah biarkan? Padahal mudah bagi Allah menghancurkan. Mudah saja kalau Allah mau. Walaupun tidak terpikir, seperti dulu zaman Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun itu super power, dahsyat sekali bala tentaranya. Tidak terpikir bagaimana mengalahkannya. Tapi Fir'aun makhluk ciptaan Allah semuanya. Ketika Nabi Musa sampai di satu titik di pantai, di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun, tidak punya persenjataan. Ini tinggal dibantai saja kalau mau. Tapi Allah yang menguasai segala-galanya. Nabi Musa diperintahkan menyeberangi lautan yang lautannya sudah terbelah. Kemudian sudah sampai, Fir'aun mengejar dan ditutup. Tidak pernah ada yang bisa membayangkan seperti ini sebelumnya, benar? Tidak ada yang melampaui kekuasaan Allah. Jadi walaupun wah ini Israel dibantu oleh ya negara Amerika adik kuasa, sama semuanya akan berakhir dengan kematian, semuanya hanya giliran saja. Jadi kita membahasnya harus lengkap, tidak boleh hanya dari sisi dunia saja, tapi harus dengan keimanan. Gak apa-apa, biar saja. Gak apa-apa nak. Kalau ngantuk tidurlah. Nanti kalau dibangunkan yang rugi yang membangunkan, jadi nggak dapat ilmunya ya. Nggak apa-apa karena tiap yang hadir ke sini sudah banyak tugas sebelumnya. Tidur aja nak, malah jadi bangun ya. Doalah. Hadirin, apa nih hikmahnya Allah Maha menyaksikan? Yang paling penting dari ketakwaan itu kemampuan menghindari maksiat. Nah, dengan kita merasa disaksikan oleh Allah, kita jadi tidak punya tempat ini berbuat maksiat. Di mana? Kapan? Sekarang saja kalau ada CCTV, orang sudah jadi terbatas pergerakannya. Takut kelihatan di CCTV, benar? Bapak saja tidak berani sekarang buka HP kalau di kantor ada CCTV. Makin terbatas. Padahal itu cuma alat. Dengan iman harusnya kita yakin ini. Allah Maha menyaksikan, asyahid. Tidak ada tempat yang tersembunyi. Kita berbuat maksiat, pasti Allah lihat, pasti. Dan setiap maksiat pasti mengundang bencana. Tidak hanya bagi diri kita, tapi sekitar kita bisa menanggung juga. Kalau seorang ayah ahli maksiat, lalu Allah menutup pintu rezekinya, istri dan anak-anaknya ikut sengsara tuh. Kenapa? Orang yang soleh, orang ahli ilmu, orang yang alim ya, orang senang mencari ilmu dan berilmu, didoakan sampai ke ikan-ikan mendoakan. Karena orang yang soleh, yang alim, yang tahu ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu membawa manfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi lingkungannya juga. Nah, untuk mencegah kita berbuat maksiat, karena orang takwa tuh diantaranya adalah kemampuan mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ini dia,
yakin Allah maha melihat. Yakin ini dimanapun. Di sini Allah maha melihat. Di kamar Allah maha melihat, maha menyaksikan. Di kamar mandi Allah maha menyaksikan. Kalau kita dimanapun merasa disaksikan oleh Allah, kita akan bisa menjaga diri. Karena kita berbuat maksiat itu karena dua hal, ada niat dan ada kesempatan. Nah, kalau kita yakin Allah tahu niat kita, dan kita yakin Allah melihat, menyaksikan kita, tidak ada lagi kesempatan, selesai itu. Iya kan? Maksiat itu karena ada niat dan ada kesempatan. Sekarang dengan Ar-Raqib, Allah tahu isi hati kita. Dengan Asy-Syahid, tidak ada lagi kesempatan bebas berbuat maksiat. Makanya obrolkan tuh, Allah menyaksikan kita nih, gitu. Kalau ada ngobrol-ngobrol, apa nih ya, ini Allah lagi ngedengerin obrolan kita, Allah sedang menyaksikan kita, sebutkan saja, karena ini memang kenyataan begitu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang tidak disaksikan. Surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Fahdaruh, maka takutlah kepadanya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Jadi Allah tahu isi hati kita nih, tidak ada yang tersembunyi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqib. Lalu ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Tuh yang pacaran-pacaran, kalau ada yang nelpon, ada siapa nih? Ada Allah, nggak usah bisik-bisik, dicatat loh. Susah sama kamu mah. Ya gimana dah, memang begitu, nggak jadilah. Udah-udahan aja ya, alhamdulillah. Baru aja istiqoroh, ya Allah kalau calon saya ini baik, mudahkan. Kalau calon saya ini tidak baik, tampakkan. Malah dia mau mengundurkan diri. Neng, kamu kalau saya batalin, kamu jadi jomblo, nggak laku, dicatat oleh Allah ya. Bisa balik yang ngomongnya. Ya, pernah ada juga, kamu mau nggak dinikah sama orang itu? Amit-amit, gitu, meludah itu. Allah lihat tidak? Sekarang 3 anaknya. Jangan sembarangan, Allah melihat semuanya, tidak ada yang luput. Kalau kita bisa terus-menerus konsisten merasa disaksikan oleh Allah, ini derajat kita jadi muhsinin hadirin. Derajat paling tinggi, anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yara. Beribadah kepada Allah seakan-akan bisa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Dan sekiranya engkau tidak melihat Allah, tidak bisa memang kita melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Nah, seperti sekarang ini, harusnya hati kita itu punya keyakinan. Sekarang ini perang pakai drone itu Pak, gak bisa sembunyi, nampak terus. Orang takut drone, takut satelit. Allah melihat segala-galanya.
Yakinilah hadirin, tiap obrolan didengar oleh Allah. Kalau kita sedang rapat misalkan, para peserta rapat sekalian, selain kita yang hadir di sini, malaikat juga pasti ikut mencatat. Berat nih rapat begini. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini perusahaan bukan milik kita. Ini perusahaan adalah milik Allah, amanah Allah. Kita tidak boleh sotoy, sok tahu. Hanya Allah yang tahu persoalan sesungguhnya dan Allah yang tahu solusi yang terbaik. Ya Allah, berkahi rapat ini. 5 menit lagi azan, ayo kita sholat dulu. Tidak mau rapat sampai ngejongkeng juga. Kalau Allah tidak nolong tidak akan terjadi. Sholat, taubat, minta petunjuk. Mungkin rapatnya sederhana, hasilnya bisa lebih baik dari rapatnya. Karena Allah yang menguasai segalanya. Enak bukan? Waktu di rumah bertengkar, Allah menyaksikan tidak? Jawab. Perlukah kita berdebat? Jawab. Perlukah kita berbantah-bantahan? Gak perlu. Kalau salah mengaku aja. Apa salah ya? Iya, saya salah. Masa lelaki sikapnya seperti itu? Ya, saya salah. Gak usah sibuk bela diri. Allah tahu kita salah, ya kan? Akui. Ampun ya Allah. Kalau gitu saya tidak suka begini. Ya sabar aja. Pulangkan saya misalkan. Ya kan rumahnya yang ini. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa melembutkan hati. Hanya Engkau yang bisa memberikan kesabaran. Allah menyaksikan tidak kita doa? Jawab. Allah tahu kita ngaku. Allah tahu kita minta ampun. Allah suka tidak kepada orang yang begitu? Tapi istri marah-marah, nanti Allah yang ngebalikin hatinya. Tapi harga diri saya gimana? Saya dikekesek. Ya emang gak berharga ya gak? Gimana kalau kita tidak berbuat salah tapi kita dituduh salah? Tenang saja, Allah kan menyaksikan kita tidak salah, betul? Ayo, dari mana kemarin? Enggak kemana, saya ke masjid, bohong misalkan. Tenang aja. Ini ujian dari Allah untuk tidak emosi ya. Bu, saya di masjid, gak percaya. Ya udah, nggak apa-apa. Saya bicara yang sebenarnya bukan supaya ibu percaya ke saya. Saya bicara yang sebenarnya karena memang yang sebenarnya begitu. Allah menyaksikan, malaikat juga mencatat. Hanya ujiannya lagi nggak dipercaya. Ya nggak apa-apa. Tenang. Bohong. Itu sama dengan ceramahnya si Agim. Saya juga udah dengar di YouTube. Kenapa saya disebut-sebut? Ya udah. Tenang saja. Kan Allah menyaksikan. Emang lagi diuji aja, orang nggak percaya ke kita. Kita nggak usah kepancing. Tenang. Tidak selamanya kita berbuat baik, orang akan menghargai. Tidak selamanya. Bahkan kita udah berbuat baik, orang malah sebaliknya, selain tidak menghargai, memfitnah kita. Tenang, Allah melihat yang kita lakukan. Benar? Kita tidak usah emosi di dalam menjelaskan, karena emosi tidak membulak-balik hati orang lain. Bicara saja baik-baik dengan tenang. Kalau salah, ngaku, minta ampun, minta maaf, pikul konsekuensinya. Wah, nanti gimana? Saya dipermalukan. Ya enggak ada masalah. Nanti kalau aib saya kebuka, orang-orang tidak menghargai saya, ya enggak ada apa-apa. Yang penting kita mau udah jujur, udah berusaha bertanggung jawab. Orang tidak suka ke kita, ya udah konsekuensinya pikul saja. Nanti orang menjauh, berarti enak, kita nggak usah sibuk ngedeketin orang. Ya,
Orang menjauh dari kita sedunia, tapi kita dekat dengan Allah, ya untung. Mengapa kita harus dekat dengan setiap orang? Kita dekat dengan orang itu adalah untuk dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, untuk bermanfaat. Kalau nggak ada perlunya, ya sudah secukupnya saja, tidak usah sibuk-sibuk ingin gabung-gabung sana sini, kalau bisa merusak hati kita. Betul? Teman-teman sekelas saya pada itu ngejaga jarak. Kamu mah ngomongnya Allah terus, Allah terus. Kita mah orang biasa-biasa. Teman-teman saya ngejauhin saya, ya nggak apa-apa. Mungkin itu cara Allah menjaga. Kita tetap baik. Tapi kalau frekuensinya beda, ya kita nggak bisa maksa orang. Benar? Ingat, jangan fokus dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Fokuslah dengan apa yang bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan hati orang. Kendalikan saja hati kita, pikiran kita, lisan kita agar disukai Allah. Perlukah kita berupaya supaya disukai orang? Jawab hadirin. Perlukah kita berusaha supaya disukai orang? Perlu tidak? Cuman sendirian Pak, Bapak nyebut perlu. Gimana caranya supaya disukai orang? Yang ngebulak-balik hati orang bukan kita, Allah. Kita masih sibuk aja berbuat baik supaya disukai Allah. Sudah itu terserah Allah. Apakah orang itu jadi suka ke kita atau tidak, itu bukan coupling kita. Kalau kita berbuat baik supaya orang baik ke kita, jadi nggak ikhlas baiknya. Padahal kita baik itu adalah, kenapa kita berbuat baik? Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Itu. Jadi dengan asyahid, ar-raqib, Allah melihat kita berbuat baik dan Allah juga tahu niat kita ikhlas. Itu udah bahagia. Bapak Ibu, jadi bahagia itu ya nggak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang bisa menandingi bahagianya hati ini bersama Allah. Kalau orang sudah yakin ke Allah, Allah maha dekat, maha mendengar, itu bahagianya tuh benar-benar melampaui apapun yang dianggap membahagiakan. Kita punya barang, punya sepeda, punya tas, punya mobil, punya jabatan, mungkin itu membahagiakan sesaat ya, karena tidak lama udah lihat yang lebih bagus, sudah hilang lagi bahagianya. Tetapi bahagia bersama Allah, karena ingat ke Allah, karena yakin Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan, itu bahagianya tuh luar biasa hadirin. Mau di mana saja, bahkan katanya di penjara sekalipun, kalau orang sudah yakin wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha menyaksikan, udah nikmat. Di dalam penjara juga bisa sholat, bisa munajat, nikmat yang tidak pernah dimiliki oleh orang yang tidak mengenal Allah. Tidak ada kita merasa sendirian. Apa lagu tuh gimana yang astagfirullahaladzim, aku masih seperti yang dulu. Lebay ya, nggak usah begitu. Sendiri, aku sendiri lagi, kurang iman. Ada Allah maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Maka dilatih terus hadirin ya, dimanapun berada, wahai Allah yang maha menyaksikan,
Terus di kamar, ya Rabb, Engkau maha menyaksikan. Wahai yang maha dekat, tidak ada yang luput dari tatapanmu. Ya Allah. Terus saja begitu hati ini, merasa ditatap Allah, merasa didengar Allah, kita bisa doa setiap waktu. Ya Allah, hati saya sedang gelisah, pasti karena dosa, ampuni saya ya Rabb. Duh, tadi ngobrol, Engkau dengar setiap obrolan saya. Engkau tahu niat di balik obrolan ini. Yang itu ujub tadi ya Allah. Tadi ngomong ini nggak perlu sebetulnya saya bicara itu. Aduh, itu teria, Engkau tahu, pagi pamer. Ya Allah, kenapa saya tadi nambah-nambah omongan? Astagfirullah, ampun ya Allah, tadi terada bohong dikit. Engkau tahu saya ngebohong. Gitu hadirin. Jadi tidak ada yang Allah tidak dengar, ya kan? Kalau kita ngobrol kan Allah tahu kita lagi ngebohong, kita lagi nambah-nambah, kita lagi ngebagus-bagusin. Kan kalau kita lagi ngobrol itu susah sekali mau ngobrol yang baik. Pamer, udah pamernya ditambah-tambah, tujuannya apa kita cerita ini? Supaya orang kagum, supaya orang menghargai kita. Mana nyari ridho Allahnya, betul? Makanya kalau nggak penting-penting amat malah nggak usah ngobrol, benar? Dengerin aja yang manfaat. Kalau mau bicara tuh ingat aja, Allah tahu yang kita bicarakan, Allah tahu di balik setiap perkataan. Nih buka HP, Allah tahu nggak kita lagi buka HP? Jawab. Kalau di kamar, Allah tahu yang kita buka-buka yang mana aja. Dah itu udah cukup kalau bisa begitu terus. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam hati. Baru dengar kemarin ada jamaah yang sudah besar. Dulu saya suka ngaji di Darut Tauhid. Maaf ya, maaf apa? Sebetulnya yang paling senengin bukan hanya ceramahnya aja katanya. Apalagi yang disenengin itu waktu bubaran kan gitu katanya. Karena dia hunting. Allah tahu yang ngaji ke sini memang cari perjodohan. Nggak apa-apa. Ini bukan tempat yang buruk untuk cari jodoh, benar? Kalau cari perhiasan ya di kotak perhiasan lah. Jangan nyari perhiasan di tempat sampah. Cuma harus minta ke Allah, walaupun saudara hunting, kalau nggak dikasih nanti tetap aja jadi pening ya. Segala dilihat, bogoh ke ini, bogoh ke itu. Allah tahu setiap lirikan mata kita, tahu tidak? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui lirikan mata. Dan ada yang lihat tapi biasa netral ya. Ada yang lihat nggak ada pengaruh, seperti lihat guru. Tapi kalau lihat guru rei ya udah, palingkan pandangannya, lihat papan tulis aja atau lihat tembok. Kalau hatinya kerasa, kan Allah tahu hati kita kayak apa. Hati-hati ya yang buka HP. Ini ujian keimanan. Allah memudahkan kita dapat ilmu agama, memudahkan bisa melihat penjuru bumi, bahkan ke langit, ke lautan tanpa basah, lihat lava tanpa kepanasan. Di sini nih. Tapi di sini juga sekejap bisa lihat maksiat. Kira-kira naluri diri kita lebih senang lihat yang nambah iman atau lihat yang jadi dosa? Jujur. Jangan langsung soleh, yang asli dulu ada. Dosa karena nafsu ini mengajak kepada keburukan. Nah, apalagi hikmahnya selain kita mencegah dari dosa karena merasa disaksikan Allah dimanapun
Jadi kita bisa bicara ke Allah setiap saat. Bicara saja, doa maksudnya. Mau curhat, curhat. Mau ngadu, ngadu. Allah maha dekat. Ingat ayat yang tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Allah, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Jadi apa-apa bicara ya. Walaupun tentu jangan sampai seperti yang dilihat orang error ya. Ya Allah, di mana sendal saya ya Allah. Boleh seperti itu boleh, tapi ya kalau ngomongnya gitu-gitu sehingga membuat orang berprasangka buruk, ya di hati aja. Ya Rob, aduh saya lupa tadi naruh sendal. Ya Allah, kenapa jadi bagus? Terus terlintas di hati itu sendal orang ya. Ya. Oh ya Allah, hanya Engkau yang maha nolong. Mungkin kita tergelincir lihat, aduh ya Allah kuatkan saya menjaga pandangan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Itu doanya. Ya Allah, berikan kemudahan untuk berbuat taat dan kemampuan untuk menghindari kemungkaran. Ya Allah, astagfirullah ya Rabb. Ya Rabb, ini saya nafsu lagi raga emosi nih ya Allah. Berikan ketenangan ya Allah, tenang ya Allah. Misal ketemu seseorang dosennya killer and the kill misalkan ya. Ini lagi bikin tugas akhir ya Allah, kasihan dosen ini kelihatannya capek, lembutkan hatinya. Bicara saja ke Allah. Ini keyakinan Allah maha menyaksikan, maha mendengarkan. Luar biasa hadirin kalau kita bisa begitu. Dimanapun, kapanpun, tidak ada sekejap pun kita luput. Doa. Mau ulangan, Allah sudah tahu belum jawabannya? Tahu tidak jawabannya adik-adik? Ya udah doa. Wah kalau gitu tinggal minta dong. Ya Allah lihat saudara belajar tidak? Ya kenapa saya sudah doa nilainya 0? Ya pertanyaannya belajar tidak? Kan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Itu kan, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah. Kita naik sepeda, ya Rob titip sepeda saya ya Allah, saya mau sholat dulu. Itu bagus, tapi digemuk tidak, dirantai tidak. Tapi kan saya sudah nitipkan ke Allah. Sing sopan atuh hadirin. Ada prosedur yang terlewat, Allah menyaksikan. Kita ngunci tidak? Kuncilah, karena itu manfaat. Kan ihris ala ma yanfa'uk. Mau pergi pakai helm, naik motor. Kalau naik motor nggak pakai helm ditangkap ya. Naik sepeda pakai helm jangan. Gampang lah. Pakai helm hadirin. Ini kepala titipan Allah nih. Perkara udah pakai helm kemudian kita meninggal ya nggak ada masalah. Tapi kita menyempurnakan, disaksikan oleh Allah sebagai amal soleh. Halo? Mau makan obat. Halo, mau makan obat kita tahu tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Wahai yang maha mendengar, saya makan obat ini syariat saja. Tidak ada khasiat dari obat kecuali Engkau yang mengaruniakan. Saya tidak mungkin sembuh karena obat, Engkau yang menyembuhkan. Catatkan saya minum obat jadi amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak begitu. Susah tidur, ya Allah, ya Rob saya susah tidur nih. Nggak usah pakai nyebut nih begitu ya. Ya Allah saya susah tidur. Kayak ke siapa aja. Ya Allah, wahai yang maha kuasa. Ada doanya ya, cuman saya kurang hafal. Nah itu ada doanya, doa yang ringkas aja. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Misalkan masih susah tidur, ya Allah, Engkau tahu besok saya banyak tugas. Kalau saya tidak bisa tidur, Engkau juga sudah tahu badan saya suka nggak enak badan. Ya Rob, saya ridho dengan apapun yang Engkau lakukan. Saya mau zikir aja, yang penting zikir, menyebut namamu. Udah nggak usah lihat jam, mau jam berapa aja sama aja. Kok dipikirin nggak dipikirin juga tetap bergerak, ya kan? Zikir aja. Allah lihat tidak kita berdoa? Allah lihat kita berzikir? Allah tahu hati kita pasrah kepadanya? Disia-siakan tidak? Jawab, disia-siakan tidak? Enggak mungkin. Tiba-tiba, oh saya nggak tidur-tidur, kok mati sholat, oh berarti tidur, ya kan? Udah komat subuhnya. Sama membangunkan anak, kan ada anak-anak bangun, sholat subuh, ih tidur melulu. Kenapa harus begitu? Kenapa kita enggak lebih sopan? Pegang kalau anaknya masih kecil dan remaja, ya Allah, ini anak adalah ciptaanmu, ini anak adalah milikmu, ini anak adalah titipanmu, hanya Engkau yang kuasa menyolehkan. Ampuni saya ya Allah, belum jadi orang tua yang baik. Sambil diusap, nah sudah waktunya subuh, bangun sayang. Bisa kan begitu? Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa membangunkan. Allah menyaksikan tidak? Bagaimana lembutnya ke anak. Allah mendengar tidak doa kita? Ini siapa yang bisa menyolehkan anak? Hanya Allah. Ibu juga gitu Bu, kalau lihat suami, ibu pas bangun, suami lagi jangan, ya Allah, makhluk ini nih, jangan. Doakan, qadarullah, saya ditakdirkan bersama si ini, jangan nyebut si, jangan. Alhamdulillah, ampuni dosanya ya Rabb, lembutkan hatinya, mending doa didengar. Ibu cemburu sama suami, mendingan sholat. Ya Allah, saya lagi cemburu, padahal Engkau tahu segala-galanya, Engkau saksikan apapun yang ada. Titip suami ya Rabb, hanya Engkau yang bisa menjaga pandangannya, menjaga hatinya. Allah dengar tidak tuh doa ibu? Didengar hadirin. Nah seperti inilah orang-orang yang merasa kenapa ini grup ini dari mana? Ada masalah Bang. Jadi untuk taat, sudahlah. Kita banyak curhat ke Allah, banyak bicara ke Allah, jangan curhat di medsos ya. Mau apa curhat ke medsos? Siapa yang peduli kepada kita? Kan? Katanya kalau kita curhat di medsos, katanya 80% nggak peduli, 16% puas lihat penderitaan kita, yang 4% enak lihat kita tuh, kada gunanya. Begitulah hadirin. Terus dibacakan, ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya Raqib, wahai yang maha mengawasi. Terus dimanapun kita berada, terus aja sebut nama itu. Enak, termasuk sholat Pak. Kalau kita merasa Allah mengetahui sholat kita, ini Allah menyaksikan sholat kita, Allah tahu isi hati kita, dan Allah tahu pikiran kita, itu sudah beda sholatnya dibanding dengan orang yang tidak peduli Allah tahu atau tidak. Begitulah hadirin sekalian. Akan sedikit mengingatkan kembali tentang Palestina ini ya. Apa yang dilakukan Hamas kemarin adalah hal yang sangat wajar, karena semua itu buah dari perampokan, penjajahan Israel. Israel itu merampas tanahnya, memblokade
membunuh 2 tahun saja 600 yang terbunuh tuh. Tidak ada sanksi dari mana-mana. Jadi sangat wajar. Kita pun begitu. Nanti kalau ada yang menjajah, pasti kita melakukan segala cara secara syariat. Dan mereka membalasnya dengan membabi buta. Satu sisi kita sangat pedih, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa selain doa, menyebarkan informasi dan nyumbang. Tetapi sisi lain kita harus tahu, mungkin saat ini tempat yang paling banyak kuat zikirnya adalah di jalur Gaza. Pasti tiap waktu sekuat tenaga berlindung ke Allah, karena tidak ada yang bisa melindungi selain Allah. Yang kedua, mungkin di sana yang paling banyak dijamu dengan syahid, masuk surga tanpa hisab. Ya, di balik kepahitan kematian ada juga berita gembira bagi yang dijadikan syuhada oleh Allah. Semua kepahitannya dihitung oleh Allah. Jadi penggugur dosa, penambah pahala. Dan sama saja, baik di jalur Gaza, di Israel, di kita, di mana-mana, tetap semuanya bakal mati pada waktunya. Betul? Sama. Tanpa peperangan pun pasti mati yang harus mati itu, yang harus meninggal. Bedanya di sana diberikan kesempatan jadi syuhada. Kita susah, susah. Ini harus jadi bagian pikiran kita juga. Tolong ingat dan kirim doa. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Kemudian jelaskan, karena tidak sedikit orang Indonesia yang berprasangka buruk kepada Hamas, berpihak kepada penjajah. Nah, kita bantu jelaskan baik-baik, tidak usah emosional, karena tidak bisa memaksa orang lain sepikiran dengan kita. Yang ketiga, berapa banyak yang kita keluarkan untuk bersedekah. Allah melihat apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatatkan, orang yang ikut berjuang kalau kita punya kepedulian seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. PR-nya adalah sebutlah Asy-Syahid, Allah yang maha menyaksikan, Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi dan menjaga. Terus dilatih dimanapun dan dalam kesempatan apapun sampaikan, anak-anak, Allah sedang menyaksikan kita. Kalau sedang ngobrol, Allah sedang menyaksikan kita. Di kantor, karyawan, jangan lupa Allah sedang menyaksikan kita. Orang-orang yang sedang olahraga, Allah menyaksikan kita. Terus saja. Dan karena benar begitu. Itu yang benar. Rasakan dampaknya. Kita akan jauh lebih terpelihara, lebih ikhlas, lebih mudah curhat kepada Allah, lebih nyaman kita, lebih tenang. Ada yang menyaksikan, ada yang maha mendengar, ada yang maha kuasa. Kebahagiaan ini tidak bisa diraih dengan dunia. Bahagia karena yakin kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik-adikku yang baik. Ini kali ini spesial. Yang jadi panitianya adalah santri, ya kan? Santri dari SMP Ikhwan Akhwat? Ikhwan ya. Sekarang setiap kegiatan yang dijadi panitianya adalah sambil latihan berorganisasi dan latihan khidmat para santri. Jangan lupa kita sekarang mengumpulkan dana. Jangan ragu-ragu ya, insya Allah kita sampaikan kepada yang berhak di sana. Insya Allah mungkin 1.000-2.000, tapi jadi hal yang sangat manfaat besar di sana. Mari kita membaca Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم Duhai Allah ya Syahid ya Raqib ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang mengislamkan kami, Engkau yang menutupi semua aib dan dosa kami. Engkau menyaksikan apapun yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Ampuni, kami jarang ingat padamu. Betapa sedikitnya kami mengingatmu. Ampuni ya Allah. Kami jarang beramal yang ikhlas karenamu. Hampir
hampir semua amal yang kami lakukan ingin dipuji makhluk-Mu. Ampuni salat-salat kami yang hampir tidak pernah khusyuk. Ampuni betapa nikmat dari-Mu melimpah setiap saat, tapi kami jarang mensyukurinya. Ampuni kami ya Allah, betapa banyak sekali karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Engkau saksikan betapa kami sering ujub, sombong dengan apa yang Engkau beri. Ya Allah, ampuni segala kemusyrikan yang ada di hati ini. Ampuni kemunafikan kami. Engkau tahu betapa beda yang kami tampakkan dengan yang tersembunyi. Ampuni zina mata kami ya Allah, kotornya pikiran kami. Ampuni semua dosa lisan ini, astagfirullah. Ampuni semua maksiat yang dilakukan tubuh ini, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang berulang-ulang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin ya Allah, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami sering menyia-nyiakan orang tua kami. Ampuni kami sering menyakiti. Jangan biarkan kami termasuk anak durhaka. Ampuni dan sayangi orang tua kami, bagaimanapun keadaannya. Bahagiakan, muliakan di dunia ini, di kuburnya kelak, di akhirat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, berkahi keluarga kami, jadikan kami orang tua yang tanggung jawab, yang amanah, yang bisa mengantarkan hamba-hambamu yang Kau titipkan jadi ahli takwa. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu kapan hidup ini akan berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa ini bisa merasakan bahagia bersamamu. Bahagia karena yakin padamu. Bahagia karena menikmati ibadah untukmu. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini hari-hari yang penuh pengabdian padamu. Tidak berharap selain berharap hanya darimu. Jangan biarkan hati ini diperbudak cinta kepada siapapun kecuali cinta yang menggebu padamu ya Allah. Jangan biarkan di hati ini ada kerinduan yang selalu membara selain rindu kepadamu ya Allah, rindu kepada Rasulmu. Ya Allah, jangan biarkan duniawi tampak indah bagi kami. Titipkan kepada kami dunia yang Kau berkahi, dunia yang bisa mendekatkan kami kepadamu, dunia yang bermanfaat bagi hamba-hambamu. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit. Jadikan sehatnya sehat yang mendekatkan padamu. Cukup yang sedang kekurangan ya Allah, jadikan kecukupannya kecukupan yang mendekatkan padamu.
Limpahi kami dengan cinta kepada Quran-Mu. Mudahkan kami memahami Quran-Mu. Mudahkan kami mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, wa yaqinan sadiqan, yakin yang benar, lurus, bersih kepadamu ya Allah. Wa qalban khasyian, hati yang khusyuk, selalu menuju padamu, selalu ingat padamu. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkaulah yang maha mengabulkan setiap doa. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Hadirin bagi yang mau doa, doalah masing-masing. Amin ya Allah, amin. Jangan ragu, Allah pasti mendengarkan. Pasti Allah mendengarkan hamba-hambanya. Doalah hadirin. Doakan saudara kita di Palestina khususnya, ya Allah. Allah. Amin ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Rabb. Tolonglah ya Allah, tolong ya Karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tolonglah ya Allah, jangan biarkan kaum kafirin berjaya ya Karim. Engkaulah yang kuasa melindungi, Engkaulah yang kuasa menghancurkan musuh-musuhmu. Mudah bagimu ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, tolonglah ya Rabb. Tolonglah saudara-saudara kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya Karim. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna al-husnal khatimah. Taqabbal minna ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Semoga kita termasuk orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah, karena amalan yang paling dicintai Allah adalah zikrullah. Terima kasih sahabatku yang baik, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.